Halo, balik lagi ke channelnya Banteng Mas. Hari ini kita dapat Hilux. Hilux ini customer yang kemarin masang EG roll track yang pernah lihat di video YouTube sebelumnya. Nah, ini balik lagi ke sini karena part-part yang kemarin di order udah mulai pada nyampe nih. Jadi hari ini dimasang front and rear sway bar dari Super Pro. Terus juga masangin suspensi yang bagi hot banget sekarang nih. Wih, namanya TJM Pace Remote Reservoir. Ini adalah shock suspension dari Australia yang seri monotube. Nah, ini lagi hot banget, stylenya gampang, terus memang produk premium. Terus ada lagi dipasangin, wih nggak mau ketinggalan nih, disc brake dari Australia. Disc brake dari Australia kita panggil nih Mr. Eric. Bro Eric, wih. Ini ada apa nih? Kenapa pasang ginian nih? Ini disc brake boleh dibilang bagus banget. Jadi kalau misalnya buat keluar kota, buat pemakaian heavy duty, rem itu penting banget karena kalau udah panas biasanya ngeblong. Nah, ini tuh yang XS Gold ini tipe yang tinggi, seri 4000. Dia secara bahan itu material jauh lebih high end dibandingkan yang tipe-tipe biasa atau bahkan kalau di compare sama yang standar. Jadi secara kepakaman pun pasti meningkat jauh. Ini warnanya lain nih, kenapa ya? Karena di BA ada 2 seri berarti ya? Ada 3. 3 seri? Ada 3. Street, T2, sama yang ini. Oh, ini seri yang paling tinggi dong. Yeah. Nah, makanya yang paling tinggi. T2 yang biasa. T2 yang itu tengah. umum, jadi kalau buat daily mau ada performance pakai T2. Kalau ini biasa orang pakai buat bener-bener high end performance. Tapi ini apa namanya? Ini namanya slotted, ini drill ya? Iya, slotted and drill. Kalau di T2 nggak ada drill ya? Aja. Slotted aja. Yeah. Nah, jadi si slottednya ini membedakan kedinginan ya? Lebih ke fungsi untuk membuang panas sama membuang kotoran. Jadi rem itu sangat amat memerlukan situasi yang dingin. Jadi jangan sampai bisa rem blong gara-gara kepanasan ya. Yes, jadi kalau udah panas, kampas remnya panas, udah itu benar-benar nggak bakal ada daya friction sama sekali, udah nggak bakal gigit. Atau orang bilang, wih remnya blong. Ngeblong. Tapi kalau udah pakai yang gold ini, dijamin mau keluar kota hajar terus-terusan berjam-jam juga harusnya aman. Karena material di dalamnya, Betul, konstruksi bikinannya konstruksinya. juga beda. Nah, bagusnya di BA itu dia di dalamnya kan ini ventilated disc ya. Ventilated disc itu dalamnya lubang-lubang. Jadi kalau lihat dari atas itu dia berlubang. Cuman di BA doang yang bikin paten dengan model kangguru paw. Jadi di dalam itu ada ratusan titik bentuk seperti tangan kangguru. Tangannya kangguru. Yeah. Kangguru paw disebutnya. Itu udah dipaten dia ya. Udah dipaten, cuman di BA doang yang punya. Tapi selain daripada diganti supaya upgrade performance jadi remnya lebih enak, ini keren ya? Keren dong. Modelnya Ntar kalau udah naik pelek harusnya bakal keren banget karena warnanya emas jadi nyala. Jadi memang customer kita ini lagi nunggu bumper depan belakang yang versi untuk Hilux 2021 yang benar-benar buat rival. Yang merek rival yang benar-benar buat 2021. Nah, terus juga makanya nih udah nggak tahan. Jadi barang yang udah nyampe langsung part yang udah ada pasang-pasangin dulu. Ini shocknya keren banget ya. Ini semua barang Australia nih jadinya nih. Lagi hot banget nih, TJM Pace. Emang bisa di setel pakai tangan, jadi lebih simple kalau memang mau yang nyantai, bukan buat sampai gila-gilaan. Ini dia udah oke banget. Dan udah two-way adjustable ya? Two-way adjustable. Two-way, rebound sama compression. Ya. Sama semuanya tinggal diputar doang tuh dialnya. Dan yang pasti mobil ini nih, kan udah pasang EG roll track. Nah, hari ini dia mau pasang Yakima overhaul. Oh, yang tambahan di belakangnya ya? Nah, kita punya bracket yang khusus untuk dipasangin di EG roll track nih. Ya, karena udah ada T-track mount-nya ya? Karena ada T-track mount-nya. Jadi memang penampangnya disediain khusus buat yang si EG roll track, sehingga kita bisa masangin si overhaul-nya. Keren banget. Nah, nanti rencananya mau dipasangin rooftop tent dari Yakima juga. Udah beli Skyrise kan ya Bapak ya? Tenda ya? Iya, Yakima Skyrise. Jadi ini mobil barangnya barang Amerika sama barang Australia. Sama Rusia, rival ntar. Ini side step-nya udah pakai rival nih. Iya, rivalnya udah nyicil dulu nih, bisa side step ya. Jadi udah nyolong start dulu biar nggak kehabisan. Memang barangnya keren-keren semua, dikasih yang... Mau lihat pelek? Lagi masang? Wih, kita lihat peleknya nih. Pakai method race wheel dong? Yes, 702 warna bronze. Ini doi ini yang punya nih. Jadi ini pelek seri, ini beat grip teknologi dong? Yes, udah beat grip. Kepala 7 beat grip. Dia 702 warna bronze. Jadi beat grip teknologi ini ngebedain sama yang biasa. Ini nih. Di sini ada namanya beat grip nih di bagian dalamnya nih. Kelihatan nggak?
Nah ini udah dipaten ya? Udah dipaten, cuma metode doang yang punya. Jadi ini barangnya Amerika yang sudah SNI, jadi aman secara apa namanya safety-nya. Tapi memang sebetulnya dari sononya juga udah sertifikatnya udah lengkap ya apa? Udah ya standar-standar di Amerikanya udah. Amerika udah dan memang, ini road legal. Jadi kalau di Amerika itu kalau pakai ban Bitlock itu sebenarnya nggak road legal. Nah diciptakan Bit Grip, jadi mereka bisa tetap pakai daily, mau off-road mau turun kemanapun, tinggal kempesin ban, lu tinggal main. Jadi fungsinya seperti Bitlock, cuman ini road legal. Kan kalau Bitlock itu baut-bautnya harus sering dikencengin. Betul, mesti di-retighten. Jadi setiap 5.000 kilo itu harus dilepas, dikencengin ulang. Apalagi kalau habis pulang main ya, pergi kemana, habis off-roadan, nah itu begitu pulang harus dikencengin. Wajib satu-satu tuh semuanya ya. Iya, pakai torsi. Ban, betul. Bukan over. Kalau over, patah. Betul. Nah, itu yang makanya berbahaya, kenapa tidak boleh dipakai di jalan mental. Tapi di Indonesia sih nggak banyak lah. Dan memang mahal, nggak dipakai. Makanya jadi sekarang Bit Grip teknologi ini sangat membantu banget ya buat jawaban buat mereka yang sering off-roadan tapi sehari-hari dipakai buat ya, jadi ready anytime. Anytime. Nggak usah ganti-ganti lagi, ban nggak usah cepat pasang, ini aja udah naik. Kalau di metodenya sendiri udah dites dipakai ban BFG itu sampai 8 PSI. 8 PSI. Tuh, jadi udah di bawah 10 PSI bener-bener aman, kempesin aja supaya dapat traction. Bannya udah kempes pun nggak akan copot daripada si bitnya ini. Nah ini warna bronze ya? Bronze. Dan ini ring 16. Jadi bannya kita bisa lebih ring tebal. 16. Jadi pakai ban yang donat banget nih, gede. 285, 75, 16. 285, 75, 16. Mudah-mudahan aman ya. Tadi harusnya sih aman. Harusnya aman. Kalaupun nggak aman, kita babat aja, nggak apa-apa. Yang penting keren ya. Betul. Soalnya ntar kalau udah pakai bullbar, bannya jangan nanggung. Bannya ukurannya jangan nanggung. Ikutin terus. Nanti kita lanjutin kerjaannya sampai jadi. Kita lihat apa aja yang udah kepasang. Keren banget nih. High look, totalitas, super mantap. Barang branded semua. Shock depan udah kepasang. Ini shock belakangnya. Jadi mobil ini dipasangin Super Pro sway bar depan juga sway bar belakang supaya anti limbung. Jadi yang kalau belum tahu sway bar itu apa bisa lihat di video kita yang lainnya. Cek aja sway bar Super Pro. Nah ini sangat bermanfaat supaya mobilnya stabil dan diam. Tapi yang kita mau bahas kali ini adalah TJM pace-nya, suspension, remote reservoir ya. Asli ya, ganteng banget ya. Entah kenapa setelah dipasangin dan ada tulisan kayak begitu dan dengan warnanya kombinasi silver dan emasnya emang ganteng banget. Dan nyetelnya gampang nih, tuh dari bawah tinggal setel rebound, compression. Nah ini ada tutupnya supaya kalau ada covernya supaya kalau misalkan kotor jangan sampai masuk ke shaftnya sini. Pistonnya biar aman. Asli ganteng.
Warnanya eye catching, jadi kita tes nanti setelah ini kita mau tahu kayak gimana, nanti kita tes. Ini masih settingan pabrik, tapi yang pasti juga kita mau kasih tahu bahwa selain dia fungsinya asik, keren banget bro, pasangnya keren. Gitu. Jadi harusnya secara estetika juga sesuatu yang menjadi nilai tambah, karena warnanya bright, enak dilihat, ganteng, cakep. Mudah-mudahan fungsinya nanti kita tes habis ini sesuai dengan estetikanya yang bagus. Nah ini head lift yang warna biru supaya mobilnya bisa naik sesuai dengan depannya sudah di coilover. Jadi alasan kenapa kita nggak ganti dengan lift spring yang naik, itu yang lift 2 inch-nya, karena beban mobil ini tidak selalu di atas 100 kilo atau heavy duty. Maka dari itu kalau kita ganti lift springnya akan menjadi terlalu keras dan nanti akan ada, begitu nyetir ada tanjakan, itu hentakan di belakangnya terasa banget. Nah ini makanya kita pasangin lift kit dari Lift yang cuman kita selipin warna biru ini, Lift sama Super Pro sway bar, dan yang pasti DJ MPS nya keren. Nanti kita tunggu tes jalan. Setelannya belum kita rubah-rubah, ini masih setelan dari pabrik. Kita mau tahu setelan dari pabrik itu sampai kayak gimana, karena mobil ini nah ini bunyi belum di setel karena kita pakai ban ukuran berapa? 285 75 16. 285 75 16. Jadi memang nanti habis ini kita harus adjust, kepet harus dicopot. Nah ini kita tes shocknya dulu. Memang mobil ini settingannya sementara belum ada bull bar dan belum ada rear bar, jadi kita masih bisa harus setelnya dalam posisi tanpa ada beban. Nih ada tanjakan nih, kita cobain nih. Ya bantingannya masih rigid ya, diem. Empuknya masih dapat, kenyalnya masih dapat. Kenyalnya dapat, empuknya. Bantingannya tuh sekali aja tep langsung diem. Ini kalau enak ya, sebenarnya enak juga ya. Iya. Ya, mantap nih, rigid. Brand yang lain sih sebenarnya kalau gua bilang. Brand yang itu. Ya, kenapa? Foamnya lebih dapat ya kalau ini ya. Ya, jatuhnya lebih soft ya. Kita nggak bisa bilang empuk gitu ya. Ini sebenarnya kategorinya kalau mungkin beberapa orang bisa sebut ini empuk, tapi kalau bicara empuk itu kan kecenderungannya limbung. Jadi ini kita boleh dibilang itu pokoknya levelnya nyaman lah harusnya bantingannya. Jangan dikategorikan empuk yang ini sama sekali nggak keras, boleh dibilang bukan keras, tapi diem, nyaman, bantingannya masih oke banget dengan posisi bantingannya, boxnya jatuhnya firm, diem sekali aja. Ya mudah-mudahan yang punya mobil happy, tapi kalaupun belum happy, ini setelan masih bisa di setel. Wih, rebound compressionnya masih bisa kita setel. Jadi masih punya ruang untuk dikoreksi. Dan ini udah two way, kita bisa rubah-rubah. Ini kita mau copot kepetnya dulu. Tapi so far kita bisa setel-setel untuk dapetin rasa yang kita mau. Halo, lanjut. Kita hari ini lagi ngerjain yang baru dari Yakima. Sudah hampir jam 7. Biasanya kalau ada produk baru kita akan sedikit lama karena banyak yang harus dipelajarin. Kita mau detail, baut semua pas yang kita mau pasang. Jadi harus pelan-pelan dibaca step by step. Tadi ada kendala di karet karena ini pakai roll track Australia. Karetnya ternyata dia agak universal untuk roller lid yang agak lebih kecil, jadi agak keluar sedikit. Tadi kita mau decide mau kita potong tapi nggak jadi karena begini juga sebenarnya kelihatan bagus, dari samping juga masih kelihatan rapi. Win, gimana? Nggak mengganggu ya ini tadi ya? Ya, oh iya. Nih kalau mau lihat, kita pencet ya? Iya. Wih. Ini nggak ngeganggu sama sekali dengan roller lid yang sudah dipasang sebelumnya. Si stand Yakima overhaul ini tetap bisa berfungsi, tapi si roller lidnya nggak keganggu sama sekali karena ini memang bracket yang dipesanin khusus. Kakinya, kitnya memang buat si overhaul yang nempel di roll track. Iya.
Keren. Keren. Jadi ini satu lagi produk yang Akima yang karena doi hobi main sepeda nih. Jadi ini ada sepeda namanya Fox Chop. Dulu udah pernah masuk tapi habis cepet banget. Nah ini dipesan juga karena seluruh dunia nih hobi main sepeda Lagi booming ya. Jadi kita sampai nggak kebagian barang. Betul. Jadi ya udahlah yang ada aja diambil. Nah ini udah nyampe lagi namanya Yakima Fox Chop. Ya. Jadi ban depannya kita copot, yang penting ban depannya quick release kita tinggal lepasin. Iya, pakai quick release dia. Fox Chop ini kita seneng karena desainnya kecil, jadi cuman ada 2 kayak gini. Ya. Ini untuk depannya, itu belakangnya. Kita seneng banget karena gampang disimpan. Kalau yang panjang-panjang, aduh ribet banget. Ini paling jepit karena aja dia nih. pendek, dia kecil, dia simple, dia murah. Murah. Ongkos kirimnya juga murah, jadi yang Iya. kalau main di luar kota, Dusnya juga yang kecil ya. hobi-hobi ini, yang penting punya crossbar heavy duty dari si Yakima ini bisa 3 sepeda kali ya. Oh, ya. Satu bolak-balik ya naruhnya ya. Iya, bolak-balik. 4 kali, Win. 4. Iya, kadang kita lihat kalau lihat bule kan sampai ujung sini juga ya dijepit ya. Panjanginnya. Iya, kalau masih dapat nih mungkin kalau masih dapat sampai ujung. Iya, ini tuh jangan dikira nggak ada fungsinya nih. Awning di sini, rooftop tent di sini, kita masih ada keranjang. Ya, kita ada roof beli basket yang Yakima kecil ya. keranjang yang kecil namanya Skinny Skinny Warrior. Skinny Warrior. Iya, jadi kita mau bawa kayak di sini butuh keranjang kecil, Bawa sepeda di sini. Iya. Pokoknya unlimited deh buat yang hobi olahraga. Betul. Jangan khawatir, Yakima tuh di Amerika udah develop. Iya, udah bertahun-tahun ya. Bertahun-tahun Untuk lah. outdoor activity, outdoor sport ya kan, water sport, camping segala semuanya macam. oke. Dan satu lagi ya, sekarang karena pandemi hobi lagi ningkat, Yakima kita beli semuanya. Stoknya kita, tapi Kita masih udah banyak yang pilih nggak lagi. dapet. Tapi Masih banyak yang yang dapat nggak karena dapet. produksi susah. Iya, dan dia keluarin produk baru lagi, nggak keburu lagi. Itu namanya apa ya? Exosystem. Exosystem. Oh Exosystem. iya, yang tadi kita bahas tuh yang di towing ya. Iya. Ini buat bawa bagasi lagi di belakang, ada dapurnya segala macem. Seru banget. Ya itu buat mobil-mobil yang SUV. PR. Iya, iya. PR habis ini PR. kita mesti Nanti nentuin beli nih lagi, apa-apa beli aja. lagi, beli lagi. Dan itu selama punya tow bar, semua mobil bisa pakai. Ya. Mobil apa aja. Iya, bukan tow bar ARB tapi ya. Jangan, Tow bar ARB nggak boleh. Kenapa bukan tow bar ARB? Takut rubuh aja, rubuh. Ya kita cari safety lah. Kalau kita, tadi kan udah ceritain tuh, ada Hemenris, ada Kurt. Kalau Ya. yang paling simple, kalau mobil 4x4 yang ada di Thailand, kita ada Jungle. Iya. Nah, Hilux, Pajero, Fortuner aman. Tapi Iya. kalau kayak X-Trail, CR-V, kita harus pesen yang Hemenris. Iya, betul. Dari Per merek bisa dicek load ratingnya. Ya, Tow bar ARB masuk ARB.com. Nggak ada bro towing. tow barnya. Mereka nggak bikin towing, jadi Ya dia bikin bumper tapi nggak bikin towing. jangan gampang percaya sama stiker ya. Tukang Yes. bikin stiker kan gampang. Iya. Cuman nggak apa-apa, itu produk ya bisa dipakai buat proteksi ringan, tapi ketika harus diandalkan untuk bawa sesuatu yang kita sayangin ya, sepeda kita sayangin, Iya. rawat Mahal bener-bener, lagi sepedanya. beli bracketnya yang bener, Ya. towingnya towing-towingan, Ya. kalau ada apa-apa rubuh sayang. Kecelakaan, ngerugiin orang lain, ngerugiin diri sendiri. Iya. Jadi Tapi- kalau ya lebih smart lah. Tapi kita ada barang-barang yang benernya buat fungsinya sesuai dan Betul. keren, itu ada. Kerennya dapet, Iya. fungsinya dapet, Happy. safety-nya dapet, Happy, happy. nggak kebayar Ya, happy-nya. happy. Dibanding beli spare part lebih seneng beli ginian lah ya. Kita aja ngeliat begini, Iya. waduh, Seneng. keren. Kita aja pengen banget. Tapi ya. kenapa kita nggak punya mobil ya? Coming soon ya. Iya, coming soon. Ya, udah sering dibully ya kayak gitu. Oh ini shocknya TJM udah dijelasin. Woi, nah, tadi udah nyobain, kita nyobain lagi yuk. Ya. Kita cobain lagi. Wih, tinggi ya, udah naik 2 inch, 5 cm. Tadi kepetnya udah kita copot, terus ada beberapa part yang kita modifikasi dikit. Kita mau cobain lagi. TJM pace-nya, tadi berisik nih nyobainnya. Sekarang kita tes lagi. Jadi jualan barang yang kita sendiri seneng itu sesuatu banget ya. Kita ngelihatnya aja demen, happy. Ya mudah-mudahan customer juga happy deh. Kita sih pas masangnya aja udah ketahuan, wih seneng. Si Yakima ini emang seru. Jadi mobil ini udah dipasangin EGR roll track. Wah enak ya. Ini TJM PES monotube TJM PES remote reservoir. Terus kita pasangin add a lift, kita pasangin super pro sway bar,
Yang front sama rear pakai seat belt dulu dong. Terus kita pasangin side step, udah pasang nih. Side step dari si Rival 4x4. Rival 4x4 barang Russia. Nah, ini kita mau nyobain nih suspensionnya. Bakalan seenak apa sih? Karena reviewnya dari Australia itu TJM Pace rata-rata semua pada happy ya. Wih, memang top ya. Karakter Hilux yang agak cenderung keras itu dari shock bawaannya ya, karena memang mobil ini kan disiapkan buat bawa barang ya. Jadi memang kecenderungannya sedikit lebih harsh atau keras. Tapi dengan memasang shock dari TJM Pace ini, saya akuin ini salah satu shock yang sesuai dengan harganya, premium, spesifikasinya cocok dengan karakternya mobil Hilux nih. Wah, ini shocknya enak nih ya. Mudah-mudahan yang punya mobil happy. Kalau dari saya sendiri sih, ini salah satu shock yang sesuai lah, premium TJM Pace monotube remote reservoir. Jadi setiap pemasangan shock suspension, kalau kita ganti coil spring dan shocknya wajib di spooring. Kalau enggak, nah di situ nanti dari spooring kita juga akan minta sama tukang spooringnya jangan lupa di casternya dimajuin atau dimundurin, disesuaikan dengan posisi ban yang baru. Oh iya, bannya kita pakai BF Goodrich dengan velg method beat grip 702 ring 16. Wah, cocok banget deh buat setelan overland. Ini mobil udah keren banget. Habis ini kita akan foto-foto biar masuk Instagram. Wih. Tapi enak tuh shocknya. Enak TJM Pace. Jadi nggak mengecewakan. Jadi TJM Pace ada di Hilux dari seri yang paling 2016 ya, dari paling awal nih yang model Revo sampai ke yang 2021, dan juga ada buat Land Cruiser VX200. Mungkin itu dulu review video kita kali ini tentang Hilux yang terbaru dengan Eger roll track dan tambahan overhaulnya. Kita sih happy banget, jadi ini jadinya keren banget dan siap banget buat overland. Kita tungguin terus ya. Habis ini ada lagi barang-barang yang akan menyusul, yang pasti adalah Rival Hilux yang model 2021 yang memang khusus buat Hilux 2021. Thank you.